Halo teman-teman, kali ini balik lagi dengan saya, Muhammad Novel Irfan di Hasanah TV di segmen Bisikan Malam. Oke, untuk kali ini nih, segmen ini akan membahas tentang bagaimana seorang psikopat itu memiliki kepribadian yang sangat-sangat manipulatif. Dan kalian-kalian nih yang ngerasa baik-baik aja secara kehidupan gitu ya, siapa tahu menyimpan kepribadian ini. Jadi kali ini saya akan memberikan kepada kalian sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk ngetes nih kepribadian kalian apakah normal dan baik-baik saja atau memiliki kepribadian lain, yakni psikopat, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke pertanyaannya teman-teman, kita harus tahu dulu nih, psikopat itu apa? Siapa tahu nih dari kalian tidak mengenal psikopat itu apa secara kepribadian. Mungkin yang kalian tahu itu cuma kayak menghilangkan nyawa seseorang, melakukan kekerasan dan segala macam. Tapi di balik itu memiliki kepribadian atau sisi-sisi negatif yang menurut kalian mungkin masih baik-baik aja. Jadi tidak melulu tentang menghilangkan nyawa seseorang atau melakukan kekerasan aja teman-teman, tapi memiliki sifat-sifat yang lebih parah dari itu. Misalnya nih, salah satunya yang dijelaskan oleh Dr. Robert itu menyoroti inti dari karakteristik psikopat itu adalah tidak memiliki rasa empati atau tidak memiliki kemampuan lah untuk memiliki rasa empati terhadap seseorang, dan juga manipulatif katanya. Nah, psikopat memiliki gaya kepribadian yang manipulatif dan juga cenderung menggunakan orang lain untuk keuntungan pribadi tanpa memiliki rasa bersalah gitu atau dampak emosional terhadap orang tersebut, teman-teman, atau moral dari tindakan mereka gitu sih, untuk singkatnya dari penjelasan Dr. Robert ini gitu. Secara gambar besar sebenarnya psikopat itu memiliki kepribadian seperti suka membohong, terus tidak memiliki penyesalan, tidak memiliki rasa takut dan segala macamnya gitu. Nah, itu tuh kesimpulan dari satu kepribadian psikopat. Lagi-lagi nih ya, untuk kalian yang baru tahu, itu tidak melulu tentang menghilangkannya orang lain atau bahkan melakukan kekerasan saja, teman-teman. Oke, kita akan masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan terhadap kalian. Sebetulnya tujuannya untuk ngetes nih, apakah kalian itu psikopat atau kalian benar-benar normal. Oke, kita masuk ya ke pertanyaan pertama. Pastikan sebelum kalian menjawab itu, kalian udah bisa menimbang-nimbang nih dengan jawaban yang kalian anggap itu benar saja ya. Nggak usah di kayak, aku pilih ini ya biar aku disangka psikopat, karena ini tes kepribadian. Anggap saja kalian normal dan pilihlah yang benar-benar menurut kalian itu normal, teman-teman. Oke, pertanyaan pertama ya. Anggaplah di sini itu ada 5 warna, yakni merah, biru, kuning, hitam, dan putih. Perkiraan kalian nih, kalian akan memilih warna apa dari kelima warna tersebut? Yang sebetulnya dari salah satu jawabannya itu memiliki karakteristik psikopat. Kita tunggu dari 5 detik sebelum menjawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawaban normal dari research itu mengatakan akan memilih warna merah untuk menandakan sebuah keberanian gitu. Biru, kesukaan mereka, dan yang lainnya. Terkecuali psikopat, teman-teman. Psikopat ini akan memilih warna putih. Ayo, siapa dari kalian yang memilih warna putih nih? Tapi di balik itu juga, warna putih itu memiliki sebuah arti, teman-teman, untuk psikopat. Yakni di mana warna putih ini menggambarkan tidak memiliki emosional untuk para psikopat. Jadi psikopat memilih warna putih itu dikarenakan dari karakteristiknya aja, dia tidak memiliki emosional, teman-teman. Warna putih itu tuh digambarkan bias, teman-teman, oleh para ahli. Maka dari itu, jawaban psikopatnya adalah warna putih. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih, teman-teman. Pertanyaan kedua ini lumayan nih, agak ada sedikit ceritanya. Mungkin kalian bisa mengikuti ceritanya dari sisi korban dan pelaku. Tapi kali ini, saya akan mengajak Anda sebagai pelaku. Misalkan aja nih, Anda sedang jadi psikopat, dan kalian tahu nih, ingin membunuh korbannya. Mungkin pada saat itu kalian melihat ada sebuah target di supermarket dan kalian mengikutinya. Setelah korban ini pulang ke apartemennya, kalian masih mengikutinya. Dan si korban tuh udah kelihatan kepanikan nih, dia berlari hingga menutup pintunya dan menguncinya. Kalian karena psikopat sudah menemukan cara bagaimana cara membobol pintu tersebut. Kalian membukanya, dan ketika kalian membuka, kalian mendengar nih ada suara gerakan dari dalam lemari.
yang menandakan sebagai psikopat nih, sebagai kalian ya gitu, ngerti kalau si korban itu ada di lemari. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kalian menjadi psikopat dan kalian tahu nih kalau korban itu ada di dalam lemari, kalian akan melakukan apa, teman-teman? Ditunggu jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, memang rada gelap sih jawabannya. Kenapa pertanyaan itu harus mengajak kalian sebagai psikopat? Tapi nggak apa-apa. Jawaban normalnya, teman-teman, orang normal, jika dia udah tahu tujuannya adalah menghilangkan nyawa seseorang, dia akan langsung masuk dan membuka pintunya, lalu akan menghilangkan nyawanya, teman-teman. Namun, teman-teman, untuk psikopat, jawabannya adalah ketika dia udah tahu dia ada di dalam lemari, dia akan menunggu hingga korban tersebut keluar dari lemarinya. Kalian tahu mengapa alasannya? Karena ketika korban merasa ketakutan dan tidak bisa melakukan apapun di dalam ruangan kecil, rasa takut itu akan membeludak, teman-teman. Sehingga si psiko ini akan merasa kesenangan. Entah apa yang dipikirkan oleh psikopat, tapi perasaan takut yang berlebihan itu sangat-sangat disukai oleh psiko. Ya, mungkin secara logikanya memang menakutkan ketika kita keluar dari lemari tersebut, tapi akan lebih menyeramkan ketika kita hanya terdiam di lemari tersebut, teman-teman. Oke, bagaimana teman-teman dari 2 pertanyaan tersebut? Apakah kalian sudah memiliki jawaban yang diindikasi sebagai memiliki kepribadian psikopat? Tapi kita sebelum menyimpulkan, kita akan masuk ke pertanyaan ketiga nih, teman-teman. Nah, pertanyaan ketiga nih, ini akan masuk ke sosialita kita nih sebagai pertemanan. Anggap saja kalian itu tinggal di satu rumah dan tetangga kalian di sebelah kanan gitu ya. Anggaplah sebelah kanan nih. Sebelah kanan ini tetangga kalian itu tidak pernah keluar rumah. Nah, menurut kalian, mereka atau tetangga kalian itu kenapa nih sampai tidak pernah kalian lihat dan jarang keluar rumah? Aku tunggu jawabannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin sebagai orang normal ngelihat ketika tetangga kalian jarang sekali untuk ditemui, itu kalian akan mengira bahwa orang tersebut itu mungkin sedang sibuk gitu, atau tidak memiliki waktu untuk bersosialisasi, sering lembur gitu, sering kerja dan memiliki aktivitas-aktivitas yang sibuk. Itu untuk jawaban normal. Tapi untuk jawaban psikopatnya, teman-teman, bahwa tetangga kalian ini tidak suka orang keramaian atau tidak pandai bersosialisasi, teman-teman. Nah, dan ini ada alasannya. Kebanyakan psikolog itu tuh menanyakan hal ini terhadap psiko yang terindikasi psiko ya, teman-teman. Itu untuk memiliki tujuan lain gitu dari pertanyaan ini. Karena dari sudut pandang psikolog, ketika ditanyakan hal tersebut, itu adalah pertanyaan untuk dirinya sendiri. Ketika psikolog menanya nih ke sebuah psikopat, andaikan kalian punya tetangga dan tidak bersosialisasi gitu, kenapa? Itu tuh sedang menanyakan dirinya sendiri. Nah, psikopat akan menjawab bagaimana dia itu sebagai tetangganya, dan jawabannya adalah tidak suka keramaian dan tidak suka bersosialisasi. Nah, itu tuh sudut pandang dari psikolog nih tentang pertanyaan ini, teman-teman. Jadi, untuk kalian yang menjawab tidak suka bersosialisasi atau tidak suka keramaian, hati-hati ya. Oke, kita masuk nih ke pertanyaan 4 yang lagi-lagi storytelling ya, teman-teman. Anggaplah kalian sedang ada di sebuah hotel di lantai 10 dan pada saat itu kalian ingin ke balkon nih ngelihat pemandangan yang begitu indah. Kalian berdiri nih di depan balkonnya banget hingga kalian bisa melihat ke bagian bawah. Ketika kalian melihat ke bagian bawah, ternyata ada salah satu orang yang sedang menghilangkan nyawa seseorang. Anggaplah demikian. Dan sayangnya pada saat itu kalian dilihat oleh orang tersebut. Lalu orang tersebut melihat nih ke kalian yang berada di lantai 10 itu. Namun orang ini itu menunjuk ke kalian, teman-teman. Menunjuk ke kalian seperti gerakan ini. Nah, menurut kalian aja nih, apa kira-kira message yang disampaikan dari orang tersebut? Aku hitung ya jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman. Jawaban orang normal, dia melakukan gerakan ini atau mengacungkan jari ke atas, itu dianggap sebagai ancaman dari orang tersebut untuk mengatakan bahwa kalian jangan bilang ke siapa-siapa. Itu message sebagai orang normal menanggapi hal tersebut. Ya kita karena melihat menjadi saksi lah gitu, menjadi saksi di sana, dan orang tersebut melakukan gini itu sebagai tanda untuk tidak mengatakan ke siapa-siapa.
gitu, karena kita sebagai saksi. Namun sayangnya psikopat itu memiliki jawaban yang lebih seram dari itu, teman-teman. Dimana jawabannya adalah ketika orang tersebut mengacungkan tangannya ke atas, jawaban psikopatnya adalah sedang menghitung lantai dari 1 hingga berada di lantai orang tersebut, teman-teman. Yang tujuannya mungkin kalian udah tahu, karena saksi satu-satunya adalah kita, teman-teman. Oke, ini pertanyaan terakhir, teman-teman. Semoga aja ya dari 4 sebelumnya kalian sudah menjawab sebagai orang normal. Oke, pertanyaan terakhirnya adalah, ini lagi-lagi storytelling ya, teman-teman. Dimana kalian sedang bermain nih dengan teman-teman kalian, 3-4 orang. Kalian sedang berdiskusi di satu tempat. Ya, anggaplah misalkan kalian sedang makan gitu ya. Terus kalian itu melihat dari kejauhan bahwa ada orang yang melihat kalian dengan sudut pandang mata yang tidak pernah berpaling dari mata kita, teman-teman. Kalian walaupun udah makan gitu ya, kalian ngeliat lagi, dia masih tetap dengan matanya yang melihat kita. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian, orang tersebut itu kenapa melihati kita? Aku tunggu jawabannya. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya adalah, menurut orang normal, sebagai orang normal maksudnya, itu kita mengira bahwa orang tersebut itu akan melakukan kejahatan terhadap kita, teman-teman. Yang membuat risih lah ya, kayak ada maksud gitu, ada maksud jelek atau gimana. Misalkan contoh aja, mungkin dia suka sama kita gitu, atau kayak kita dijadikan sebagai target dan segala macamnya. Nah, tapi teman-teman, untuk psikopat sendiri, ini jawabannya sungguh di luar nalar. Jawaban dari psikopatnya, teman-teman, yakni orang tersebut adalah tunanetra. Dan di mana psikopat mengira bahwa orang itu tidak bisa melihat, sehingga matanya tidak pernah beralih dari sudut pandang kita, teman-teman. Itu memiliki alasannya loh, kalau kalian tahu. Di mana psikopat tidak memiliki rasa takut yang udah saya jelaskan di bagian awal. Mereka itu memiliki sebuah sifat yang tidak pernah takut ketika ada ancaman datang terhadap dia. Ketika dia merasa terancam, dia akan mengalihkan nih ancaman itu balik terhadap orang tersebut. Ya, yang kesimpulannya kayak demikian gitu. Ketika ada orang normal terasa terancam karena dilihat terus, tapi psikopat akan mengira orang tersebutlah yang bermasalah, teman-teman. Gimana nih dari 5 pertanyaan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalian bener berapa? Dan salah berapa? Itu yang tentunya akan jadi pertanyaan untuk diri kalian sendiri. Tapi ini 5 ya, teman-teman. Sebetulnya banyak yang udah diriset oleh psikolog. Tapi saya ambil 5 besar yang menariknya aja, teman-teman. Dan kalian juga jangan menyimpulkan ya, ini alert banget nih. Kalau dengan pertanyaan ini kalian salah 5, kalian dinyatakan psikopat. Enggak juga nih, ini pertanyaan yang memang gitu biasanya suka dibawa oleh psikolog dengan ada tekniknya gitu. Jadi sekali lagi, jangan self-diagnosa dengan nonton video ini kalian merasa aku psikopat. Tidak ya, teman-teman. Kalian harus datang ke para ahlinya, yakni psikolog, untuk menanyakan lebih lanjut tentang kepribadian kalian gitu. Oke, itu aja mungkin teman-teman dari video kali ini yang bisa saya sampaikan. Sudah juga ya bisa berinteraksi dengan kalian gitu, mempertanyakan, dan jangan lupa nih jawaban-jawaban kalian gitu. Coba tulis di kolom komentar dengan pertanyaan 5 ini, kalian salah berapa, benar berapa, dan apa yang kalian rasakan setelah menjawab 5 pertanyaan ini. Sampai berjumpa di video lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you teman-teman di Bisikan Malam.